Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajril Hayat dengan NIM F1E1 19 dari ruang R001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai wireless atau mobile commerce. Sebelum lebih jauh, apa itu wireless dan apa itu m-commerce? Wireless adalah jaringan yang menghubungkan telekomunikasi perangkat satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan media kabel sebagai media penghantarnya. Sebagai gantinya, jaringan nirkabel yang digunakan adalah media transmisi untuk mengantarkan gelombang elektromagnetik. Apabila jaringan komputer membutuhkan kabel jaringan seperti kabel optik, fiber, dan UTP, jaringan nirkabel wireless hanya memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Sedangkan m-commerce merupakan bentuk transaksi elektronik berbasiskan jaringan wireless sebagaimana halnya e-commerce, namun lebih mengkhususkan kepada perangkat mobile seperti smartphone, handphone, tablet, maupun komputer jinjing, notebook, dan netbook. Pada saat pengguna komputer berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sewaktu berada di dalam mobil misalnya, pengguna komputer tersebut dapat melakukan transaksi jual beli produk di internet dengan menggunakan sistem m-dagang ini. Selain m-dagang, istilah lain yang sering dipakai adalah m-business atau mobile business atau m-business. Selanjutnya mengenai perbedaan e-commerce dan m-commerce. E-commerce adalah platform yang menyediakan layanan kepada UKM untuk membuka toko dan melakukan transaksi jual beli. Hampir seperti pasar, namun melalui media elektronik. Sedangkan m-commerce atau mobile commerce adalah sistem dagang secara online yang memanfaatkan handphone atau sejenisnya. Hampir sama seperti e-commerce, transaksi ini juga mengandalkan jaringan internet. Hanya saja bagian dari pelayanannya lebih sederhana. Tentunya ada kelebihan e-commerce dan m-commerce. Kelebihan pada e-commerce meliputi penghapusan perantara, tidak ada batasan waktu, sederhana, aman, cepat, dan nyaman, serta biaya tidak terduga lebih sedikit. Sedangkan kelebihan dari m-commerce merupakan pelacakan lokasi, yaitu menggunakan bantuan GPS sehingga aplikasi m-commerce dapat memberikan konten yang sesuai keinginan pelanggan. Selanjutnya, mengurangi biaya produksi, menyediakan akses toko yang mudah. Selanjutnya ada 4 komponen penting mobile commerce. Yang pertama ada pembayaran seluler. Pembayaran seluler menjadi komponen penting dari mobile commerce. Biasanya, pembayaran yang digunakan dapat dilakukan melalui ponsel atau tablet secara langsung. Layanan pembayaran seperti m-banking dan internet banking akan membantu proses pembayaran dengan cepat. Pembayaran melalui seluler bisa dilakukan oleh siapa saja memiliki akun m-banking maupun internet banking pada smartphone-nya. Selanjutnya ada mobile banking. Mobile banking juga merupakan komponen mobile commerce. Transaksi tidak hanya dilakukan dengan pembayaran seluler saja, namun mobile commerce juga mengoptimalkan pembayaran dengan menggunakan telepon seluler melalui aplikasi M10. Bila Anda ingin mengetahui tentang M10, maka sebaiknya segera menggunakan mobile commerce untuk bisnis online. Yang ketiga, iklan seluler. Komponen mobile commerce lainnya yaitu ada iklan seluler. Semua iklan seluler dibuat dan dikendalikan dengan menggunakan program paling populer, yaitu Google AdWords. Program iklan seluler yang biasa digunakan untuk memasarkan produk melalui mobile commerce, yaitu berupa pemasaran iklan banner, teks, SMS, dan masih banyak lagi lainnya. Menggunakan sebuah layanan iklan seluler akan membuat mobile commerce semakin baik. Komponen penting mobile commerce selanjutnya yaitu ada layanan reservasi dan pemesanan. Mobile commerce yang digunakan oleh sebuah perusahaan tertentu ada yang dikemas untuk menyediakan layanan reservasi dan layanan pemesanan apapun. Misalnya, reservasi tempat makan, booking tiket online, dan lainnya. Selanjutnya ada arsitektur sistem m-commerce. Yang pertama ada device independence. Agar berhasil, sistem m-commerce secara khusus harus berjalan pada berbagai platform mobile device. Contohnya, telepon konvensional,
WAP, SMS, smartphone, PDA, komunikator seperti Symbian, Quad, dan Crystal device. Arsitektur browser-based seperti WAP mungkin cukup untuk beberapa solusi e-commerce, tetapi yang lain akan memerlukan penyebaran suatu aplikasi mobile. Sebagai contoh, antarmuka pemakai perdagangan, mobile device. Yang kedua, beer independence. Ini juga berarti wireless beer yang berbeda perlu untuk didukung WAP, SMS, GPRS, dan mungkin UMTS. Yang ketiga ada security. Identifikasi atau autentifikasi via security auditory, access control, dan enkripsi data end-to-end harus didukung untuk solusi e-commerce manapun untuk bisa diterima. Yang keempat ada reliability. Apa yang terjadi jika suatu device pemenuhan jaringan atau lemah di mana suatu pembelian e-commerce sedang dilakukan? Eksekusi exactly one yang terjamin dari transaksi e-commerce adalah kebutuhan penting lainnya, terutama ketika stok atau item lain yang mahal dibeli lewat mobile device. Fitur ini tidak didukung oleh WAP secara khusus. Penyebaran dari potongan software khusus pada mobile device yang diperlukan. Jenis khusus software ini disebut middleware. Dan yang terakhir ada notification. Kebutuhan yang lain adalah mampu mengirimkan pemberitahuan kepada pelanggan, menginformasikan bahwa barang telah dikirimkan. Selanjutnya, definisi WAP. WAP atau Wireless Application Protocol adalah suatu protokol aplikasi yang memungkinkan internet dapat diakses oleh telepon dan perangkat wireless lainnya. WAP membawa informasi secara online melewati internet langsung menuju ke telepon atau klien WAP lainnya. Dengan adanya WAP, berbagai informasi dapat diakses setiap saatnya hanya dengan menggunakan telepon. Selanjutnya ada fungsi wireless network. Yang pertama yaitu sebagai menggantikan kabel jaringan. Fungsi wireless network secara umum adalah sebagai pengganti kabel yang dapat menggantikan kabel jaringan dengan sempurna. Meskipun kecepatan yang dihasilkan tidak secepat jaringan kabel wired network, tetapi akan terus berkembang, bahkan bisa akan lebih cepat dengan kabel. Yang kedua, menghubungkan perangkat jaringan. Fungsi wireless network yang lebih teknis adalah untuk menghubungkan perangkat jaringan dengan perangkat lainnya dalam waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir, menghubungkan ke jaringan internet. Kalau masyarakat umum mengetahui kalau fungsi wireless network adalah untuk menghubungkan laptop, komputer, dan ponsel ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel, tapi menggunakan Wi-Fi, sebenarnya itu merupakan fungsi wireless yang lebih spesifik jika dilihat dari jenisnya. Kalau jenis wireless network yang lain tentunya memiliki fungsi yang berbeda pula, tetapi untuk tidak melepaskan fungsi utama dari wireless network tersebut. Selanjutnya ada pengembangan mobile commerce. Karena internet telah membuat kemajuan besar dalam e-commerce selama beberapa dekade terakhir dan perdagangan berbasis web di beberapa negara UA telah menyumbang hampir sepertiga dari total perdagangan. Perdagangan seluler juga mengalami perkembangan besar karena berbagai penyebab. Semakin banyak orang menggunakan ponsel cerdas yang menggunakan internet untuk menjelajahi internet, dan semakin banyak toko online dan penyedia layanan menciptakan dasar teknis untuk membuat belanja atau memesan dengan smartphone dan tablet lebih mudah. Perusahaan mesin pencari seperti Google juga mengenali tanda-tanda dan mendorong webmaster untuk mengoptimalkan situs mereka untuk perangkat seluler dan memanfaatkan potensi periklanan seluler. Transaksi niaga berbasis telepon seluler berkembang tidak hanya di sektor jasa keuangan. Sektor retail akan semakin menyelam lebih jauh di jalur bisnis ini. Pengguna perangkat mobile terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Bahkan satu orang kini bisa memiliki lebih dari satu perangkat mobile. Bukan tidak mungkin nantinya jumlah perangkat mobile yang digunakan bisa lebih besar daripada jumlah penduduk. Hasil studi Accenture dari 1.100 responden di Asia termasuk Indonesia menunjukkan bahwa pasar ponsel Asia tumbuh 25% setiap tahunnya. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar tentu memiliki potensi yang juga besar. Selain itu, 69% dari responden tersebut memilih ponsel sebagai alat pembayaran. Angka ini menjadi indikasi adanya peluang bisnis dari pertumbuhan pengguna.
ponsel ini. Selanjutnya, aplikasi mobile commerce terbaik di Indonesia. Yang pertama ada On Travel Application. Contoh penyedia travel application yaitu Traveloka. E-commerce yang berada di Traveloka bergerak pada bidang penjualan tiket wisata, tiket pesawat terbang, tiket kereta api, dan juga melayani pemesanan penginapan seperti kamar hotel. Pemesanan melalui aplikasi ini tidak hanya dilakukan dalam negeri saja, melainkan juga dapat memesan tiket atau booking hotel saat berada di luar negeri. Selanjutnya ada marketplace. Mobile commerce yang berbasis marketplace kini sudah semakin banyak. Contoh mobile commerce marketplace yaitu ada Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Tokopedia. Dalam sebuah marketplace, penjual dan pembeli dapat melakukan kegiatan secara online, baik melakukan jualan maupun membeli produk. Berbagai macam produk yang ditawarkan di marketplace sangat beragam. Adapun produk yang ada di sana ada makanan, ada alat elektronik, kecantikan, seragam, fashion, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada fashion mobile commerce, yaitu bergerak dalam bidang fashion. Contohnya seperti Sellstock, Berrybenka, dan Zalora. Mobile commerce tersebut menjual berbagai macam kebutuhan fashion pria dan wanita. Keunggulan produk fashion yang dijual yaitu selalu top up to date dan tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya ada electronic mobile commerce. Aplikasi mobile commerce yang juga sering beredar pada saat ini yaitu electronic mobile commerce. Menjual berbagai macam alat elektronik seperti smartphone, TV, dan lainnya. Contoh aplikasi yang bergerak dalam bidang electronic mobile commerce yaitu ada Bineka dan Erafone. Kita juga bisa mendapatkan seluruh barang elektronik yang kita inginkan pada aplikasi mobile commerce tersebut. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu mobile payment application. Adalah layanan perbankan yang dapat digunakan pada smartphone. Aplikasi mobile commerce ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Saat melakukan transaksi pembayaran tidak perlu repot melalui bank karena kita bisa membayarnya langsung melalui m-banking. Selanjutnya adalah referensi materi dari jurnal atau artikel. Yang pertama ada wireless mobile commerce, technologies, application, dan issues. Yang kedua ada wireless commerce, marketing issues, and possibilities. Yang ketiga ada mobile commerce of opportunities, application, and technologies of wireless. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.